IRGC juga merilis video peluncuran rudal yang menargetkan wilayah Haifa, Palestina yang dikuasai Israel. Serangan itu membalas Israel yang menyerang fasilitas petrokimia Iran. Anda akan menyesal. Jadi secara pesan yang ditulis Iran di salah satu rudal sebagai peringatan keras kepada Israel. Milisi Hizbullah merilis video yang menampilkan rekaman operasi perlawanan yang menargetkan sebuah tank milik tentara Israel di sekitar Kastil Al-Shakif di Lebanon Selatan. Tembakan rudal mengenai salah satu tank Israel menyebabkan ledakan yang cukup kuat. Serangan dilakukan pada 4 Juni 2026 lalu. Lima orang dilaporkan tewas setelah sebuah mobil terkena serangan udara Israel di Tirus, Lebanon. Serangan drone merusak sejumlah kendaraan. 4 para medis dari Palang Merah Lebanon dilaporkan terluka. Tak gubris permintaan Trump, Israel tingkatkan serangan di Timur Tengah. Usai Lebanon, Israel kini menargetkan Iran. Imbasnya, proses negosiasi Amerika Serikat Iran terancam gagal. Gencatan senjata di Timur Tengah terancam saat Israel dan Iran saling balas serangan. Israel mengklaim telah menyerang pabrik petrokimia Mashhad di Iran serta menargetkan situs militer tambahan di seluruh negeri Persia. Video serangan terhadap fasilitas penting di Iran itu dirilis pasukan pertahanan Israel IDF. Video itu merekam serangan ke sistem pertahanan udara Iran di wilayah barat dan tengah. Serangan diklaim Israel menyasar tempat penyimpanan rudal yang disiapkan Iran untuk menyerang pesawat Israel. צהריים טובים. אני רוצה לעדכן אתכם בהתפתחויות במערכה באיראן. אמש, משטר הטרור האיראני הפר את הפסקת האש לאחר חודשיים. הוא פתח באש וירה לעבר ישראל. הבוקר, צה"ל יצא לשני גלי תקיפה לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני. בגל התקיפה הראשון, 10 מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. Merespons serangan Israel ke wilayahnya, IRGC merilis video peluncuran rudal dengan target Haifa, Israel. Rudal bertuliskan, "Kalian akan menyesal." Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dirilis oleh IRGC tidak dapat diverifikasi secara independen. Namun Iran menegaskan perbuatan Israel merusak proses diplomatik. به صورت طبیعی روند دیپلماتیکی که برای خاتمه دادن به یک جنگ تحمیلی شروع شده. فلسفه مذاکرات چی بود از ابتدا؟ فلسفه مذاکرات این بود که به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران خاتمه داده بشه. از ابتدا تصریح شده بود و بارها میانجیگر پاکستانی تأکید کرد که خاتمه جنگ در لبنان بخشی از آتش بس هست. خب اگر قرار باشه که فلسفه وجودی این مذاکرات توسط رژیم صهیونیستی یا هر یک از طرفین ماجرا یعنی آمریکا یا اسرائیل به نحوی مخدوش بشه، خب قاعدتاً روند دیپلماتیک هم تحت تأثیر قرار میگیره. Eskalasi yang semakin tinggi di Timur Tengah membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump geram. Trump meminta Israel dan Iran menghentikan serangan. Lewat Truth Social-nya, Trump bilang Israel dan Iran harus segera menghentikan penembakan. Perintah Trump kepada Israel bukan kali ini saja. Sebelumnya, Trump juga mengklaim sudah menelepon Netanyahu dan meminta Israel menghentikan serangan pada Lebanon.
Namun, pengamat intelijen dan keamanan UI Stanislaus Rianta menduga serangan Israel ke Iran bagian dari exit strategi Amerika Serikat yang sudah direstui. Tapi sebenarnya saya pernah menyampaikan juga di Kompas TV bahwa dugaan saya nanti salah satu exit strategi dari Amerika untuk pergi dari Iran adalah menyerahkan perangnya kepada Israel. Jadi saya melihat bahwa ketika Israel sudah mulai melakukan serangan, ini sebenarnya tanda Amerika untuk menarik diri. Dan tidak mungkin kalau misalnya Israel melakukan serangan itu tidak restu Amerika, meskipun ada drama-drama ya. Trump mengatakan bahwa dia yang megang kendali, kemudian Netanyahu seperti kayak mau mengabaikan peringatan Trump. Menurut saya itu hanya drama-drama saja. Serangan Israel ke Iran semakin memperkeruh situasi geopolitik di Timur Tengah. Negosiasi yang coba disepakati Amerika Serikat Iran kini terancam kandas. Cara sukses Alan Boyle, Liga Ekstra kuncinya. Israel-Iran saling serang membuat posisi Amerika Serikat kian terjepit di tengah desakan untuk mengakhiri perang Iran. Seruannya tak dihiraukan Israel. Pakar strategi PPAU juga alumni Yes Air War College ini Agung Sasongko Jati bilang bahwa Amerika Serikat salah perhitungan dalam perang melawan Iran. Apalagi kini Israel tak dapat Amerika Serikat kendalikan. Sementara dosen ilmu politik Universitas Udayana Evata Filomeno bilang bahwa Israel kini berada di posisi prima sehingga tidak membutuhkan Amerika Serikat sepenuhnya. Dan berikut analisisnya untuk Anda. Sekarang yang dibutuhkan adalah Amerika, khususnya Trump adalah bagaimana tetap eksis sebagai pimpinan dari negara Amerika dengan terjaga gengsinya.
dan terjaga juga posisinya sebagai presiden meskipun sudah mengalami salah perhitungan dalam operasi di Iran ya, perang Iran. Dan di sisi lain Netanyahu atau Bibi juga sedang mengalami masa yang kritis karena ada dua hal. Satu ada menyangkut soal karir politiknya, gimana pendapat masyarakat pada dia, apakah dia kuat atau enggak. Dan yang kedua adalah terkait dengan masalah hukum, yaitu dia terlibat dalam jaringan ada korupsi lah itu. Nah itu yang sekarang yang terjadi adalah tapi di sisi lain Israel sangat tidak menghendaki adanya perdamaian antara Amerika dengan Iran, karena kalau itu sampai damai ataupun sanksi dicabut itu akan membuat posisi Iran jauh lebih kuat, bukan saja dari segi keunggulan militer karena memang belum ya, tetapi keunggulan bidang ekonomi dan potensi ke depan yang tak terbayangkan oleh Israel. Impian mereka menjadi negara paling tangguh, paling kuat, paling hegemonik di negara adidaya atau bukan didaya, negara regional hegemon menjadi rontok kalau sampai Iran itu maju. Nah di sisi lain, jadi pilihan dia melaksanakan serangan ke Bir itu dalam rangka mensabotase daripada perjanjian, karena memang perjanjian sudah hampir dekat, di mana Trump sendiri mengatakan dalam waktu mungkin minggu-minggu ini sudah akan tanda tangan. Jadi di belakang layar tuh ternyata Iran dan Amerika juga ada tukar menukar ini dengan perantara Pakistan dibantu Qatar dan Oman untuk menggolkan apa yang akhirnya, bahkan Trump sendiri sudah mengatakan bahwa ya tanpa soal uranium kita juga bisa tuh mengerebut uraniumnya Iran tanpa ada dalam perjanjian. Artinya apa? Dia menyetujui perjanjian itu tidak melibatkan uranium, tetapi terkait dengan penghentian permusuhan dan mungkin yang lainnya. Jadi itu sudah sinyal nih bahwa nggak bisa ngotot soal ini, dan itu yang sangat tidak dikendaki sama Israel. Kenapa? Karena begitu soal uranium itu adalah soal yang akan membuat perjanjian ini jadi macet. Nah itu yang terjadi sehingga Israel memutuskan menyerang Beirut Selatan dan itu melewati red line yang ditentukan oleh Iran. Oke, saya ingin ke Mas Efata karena informasi sebelumnya kita tahu Trump bahkan sudah menelpon Perdana Menteri Israel Netanyahu dengan pesan untuk menahan diri. Tapi kita tahu juga nampaknya Israel masih memprioritaskan untuk menyerang balik Iran. Saya ingin tanyakan, apakah analisa dari Pak Agung, Anda sepakat dengan analisa bahwa Netanyahu atau Israel terus menyerang Iran karena karir politik, karena masalah hukum termasuk juga tidak menghendaki perdamaian, Mas Efata? Baik, tentu situasi politik dalam negeri Israel memang menjadi salah satu trigger ya, kenapa akhirnya Netanyahu berupaya semaksimal mungkin untuk memenangkan perang, terutama dengan proksi-proksi Iran itu sendiri. Dan mereka berharap agar mereka menjalankan satu amanat bahwa mereka mampu melakukan satu upaya untuk mempertahankan diri. Itu yang sering disampaikan. Dan ini menjadi salah satu kampanye politik yang disampaikan oleh Netanyahu dalam beberapa situasi-situasi politik. Dan kita tahu bahwa hari ini gitu situasi semakin kacau karena ternyata Israel diam-diam malah mensuplai kekuatan anti udara khususnya ke wilayah negara di Jazirah Arab secara diam-diam. Dan kita juga melihat ada data bahwa Mossad juga telah mempersenjatai milisi Kurdi. Nah ini kan menjadi tanda bahwa sebenarnya sampai hari ini tidak ada etiket baik dari Israel untuk melakukan negosiasi. Dan Israel tahu bahwa setiap langkah yang dilakukan oleh Donald Trump bukanlah tanda bahwa Israel adalah negara ke-51 dari Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat harus tahu diri. Itu yang disampaikan oleh Israel, bahwa mereka berada pada posisi yang cukup prima untuk melakukan pertahanan diri dan juga mengambil serta menganeksasi wilayah. Maka serangan yang cukup presisi ini adalah tanda bahwa mereka bukan hanya siap, tapi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan kita juga harus terbuka bahwa sebenarnya sudah ada rencana besar yang direncanakan oleh Israel, tetapi selalu dihalangi oleh Donald Trump. Meskipun Donald Trump kali ini teranggap atau dianggap sebagai orang yang mencoba mengendalikan, tetapi pada kondisinya memang Donald Trump didengarkan oleh Netanyahu, meskipun tidak maksimal. Maka dari itu, teori saya adalah kedua belah pihak, terutama Donald Trump, memainkan good cop dan bad cop. Sekarang dunia berharap agar Donald Trump mengendalikan permainan. Padahal permainan sendiri itu dikendalikan atau sengaja dimainkan, dan Israel adalah salah satu proksi yang terus melakukan serangan. Sehingga nanti dunia akan berharap Donald Trump mendamaikan, padahal keduanya berada pada satu kompartemen. Demikian. Oke, artinya di Timur Tengah, saya ingin ke Pak Agung, artinya di Timur Tengah apakah bisa dikatakan saat ini yang mengendalikan perang dan situasi di sana adalah Israel, bukan Amerika lagi?
Jadi gini, sekarang Israel itu mencoba untuk menggendang itu di tangan mereka dengan menyerang Beirut Selatan, yaitu di markasnya kaum Syiah ya, di Hezbollah. Namun yang terjadi adalah sebetulnya adalah dia tahu kalau dia mencoba ini, maka dia akan pengen tahu apakah Iran itu akan batasnya, karena dia pengen kelihatan kuat kan dia serang. Dan serangannya ke Beirut Selatan pun juga sebetulnya diketahui juga bahwa itu tidak terlalu dia serangannya 150 serangan, tetapi sungguhnya yang diserang itu tidak merupakan tempat-tempat ada gedung kosong atau segala macam, jadi tidak terlalu ini. Itulah alasannya kenapa pada saat Iran menyerang balik dengan 5 salvo tembakan masing-masing terdiri dari 4 sampai 5 rudal, itu ditujukan ke Israel, ke utara ya, ke Israel utara itu bisa ditangkis semua. Dan selanjutnya Iran pada saat stop dari kata Donald Trump, jangan lanjutkan serangan, Israel tetap melang. Kenapa? Karena itu bukan keputusannya si Netanyahu juga, karena itu pada teriak itu semua orang-orang garis keras, Natalie Bennett, kemudian Bel Gvir, wah itu kamu pecundang segala macam, nggak berani gitu, akhirnya diserang sama Israel. Nah tapi diserangnya pun juga kan korbannya tidak banyak, jadi serang. Nah seperti mungkin perlu kita ketahui semua ya, semua serangan Israel itu pada saat penuh dibantu Amerika, dia menggunakan perang elektronik itu berani masuk wilayah Iran, tapi menyerang pun ngebomnya pun tidak ada yang overhead, jarang, sedikit yang overhead, kebanyakan menggunakan stand off. Bahkan yang kemarin serangan ke Iran itu stand off dari jarak 500 km dari target loh. Jadi dia masuk perbatasan Iran sedikit, tembakan rudalnya, kemudian balik. Jadi nggak ada yang terbang. Kenapa? Pertama karena tidak didukung Amerika. Nah yang unik ini Amerika tidak mendukung sama sekali, kamu jalan sendiri. Kemudian pada saat diserang sama Iran, Amerika juga tidak mendukung. Kan kita ketahui pada saat serangan-serangan sebelumnya tuh Amerika juga rudal Patriot yang kesana dan juga dari rudal kapal itu mencegat, dan juga korban rudalnya lebih banyak daripada Israel. Sekarang itu betul-betul dari informasi yang didapat dari CNN, dari New York Times dan segala macam, itu Amerika sama sekali tidak melindungi. Nah jadi Israel sekarang sudah agak ketahuan banget, ternyata Amerika serius nih tidak melindungi. Jadi pancingan dia pertama dibalas Iran ternyata ini. Nah untuk itu makanya serangan balas Israel kemudian tidak ke Beirut tapi ngebom Lebanon Selatan, dan serangan balasan dari Iran itu juga hanya 5 rudal, jadi tidak terlalu serius, jadi deeskalasi serangan. Nah, itu habis itu makanya tidak ada serangan, meskipun Israel sekarang masih nyerang Lebanon Selatan tapi kan tidak Beirut Selatan. Nah, ya mungkin ditentat, tapi sekarang yang unik adalah dari Sadeq Larijani, saudaranya Ali Rajani, penasihat yang keamanan nasional Iran yang dibunuh itu namanya Sadeq Larijani, mengatakan bahwa sekarang doktrin barunya Iran adalah kalau menyerang kembali ke Lebanon atau ke proksinya Lebanon, Hezbollah atau yang lainnya, maka dianggap menyerang Iran, dan Iran akan sekarang membalas langsung itu tidak ragu-ragu lagi. Jadi itu doktrin strategi keamanan nasional yang baru dari Iran. Nah, itu sudah menimbulkan ini. Nah, sekarang Israel jadi gimana nih, dia tidak bebas beroperasi semaunya lagi. Nah, ini yang akan menimbulkan suatu baru. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Evata bahwa di sisi lain, selain ada gejolak politik antara Israel dengan Amerika Serikat, tapi kita tahu juga Houthi mengirimkan serangan rudal kepada Israel dari Yaman, dan juga bahkan memberlakukan pelayaran total untuk kapal Israel dari perairan, artinya menghalangi pergerakan dari kapal Israel itu sendiri. Pertanyaan saya adalah, apakah keterlibatan Houthi ini ataupun keikutsertaan Houthi membuka peluang perang ini akan semakin besar di beberapa hari ke depan? Baik, ini merupakan strategi cincin api ya dari proksi Iran itu sendiri. Kita lihat bahwa ternyata akhirnya rencana untuk menutup Selat Bab El Mandeb ini juga menjadi nyata begitu ya. Meskipun serangan yang dilakukan itu kurang lebih 100% bisa ditepis ya dengan kemampuan anti udara dari Israel itu sendiri. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka mempersenjatai juga beberapa negara-negara di Jazirah Arab. Dan kita juga bisa melihat bahwa ternyata dalam situasi politik yang cukup pelik seperti ini, ternyata hal-hal yang diharapkan oleh Iran itu memang banyak yang tidak tercapai. Dan agresivitas dari Israel malah semakin menjadi karena mereka malah menyerang Isfahan, dan juga mereka melakukan serangan surgical strike ya terhadap pimpinan-pimpinan dari IRGC itu sendiri. Ada beberapa rumor bahwa jenderal-jenderal yang dalam operasi kemarin itu akhirnya berhasil dilumpuhkan. Nah,
Kalau dalam posisi seperti ini sebenarnya diplomasi ini sebagai daya untuk memperpanjang perang dan sebagai langkah untuk mengintip ya dalam operasi intelijen. Maka dari itu dalam kondisi seperti ini Iran harus melakukan serangan, dan serangan-serangan ini adalah serangan menunjukkan bahwa mereka mampu mengontrol situasi, terutama terkait dengan masalah Hormuz tadi, serangan terhadap naval ya. Dan juga kita bisa melihat bahwa dalam kondisi-kondisi yang cukup kritis seperti ini ternyata Israel mampu untuk mencoba semaksimal mungkin melakukan bergen. Jadi ketika mereka melakukan serangan yang cukup dalam ya ke beberapa titik dengan melakukan dengan operasi pasukan darat, inilah yang menyebabkan kenapa diplomasi dari kedua belah pihak akhirnya terhambat. Donald Trump berharap agar negosiasi segera dilakukan. Netanyahu mengatakan bahwa negosiasi tidak diperlukan karena tujuan politik mereka berbeda, tetapi in the end mereka harus bekerja sama. Maka dari itu ini harus dilihat secara real politik di balik itu semua, bahwa serangan-serangan yang dilakukan nanti pun oleh Houthi itu tidak akan pernah maksimal juga, karena meskipun ini ada kurang lebih banyak rudal ya, puluhan rudal sudah ditembakkan, tetapi rudal itu akhirnya jatuh di titik-titik yang memang tidak strategis begitu. Mungkin ada beberapa media mengatakan strategis, tapi faktanya memang tidak demikian begitu. Maka dari itu serangan-serangan dilakukan oleh Israel itu malah membuat Amerika Serikat merasa bahwa ya serang saja, ini adalah kesempatan emas dan kita harus merebut. Karena bagaimanapun dalam negosiasi ke depan, Amerika juga berharap agar ada good deal. Dengan that much of a war, but it's a military conflict. It's a practice. Iran merilis video rudal yang diluncurkan ke Israel. Ini adalah serangan pertama sejak gencatan senjata perang Iran-Amerika pada awal April. Serangan meningkatkan kemungkinan kembalinya pertempuran sengit dan memperumit upaya mediasi untuk mengakhiri perang. Rudal-rudal balistik Iran meluncur ke daerah Palestina yang dikuasai Israel. Iran juga menutup wilayah udara di sisi barat Iran untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan. Teheran telah memperingatkan Israel atas serangan di selatan Beirut tanpa peringatan pada Minggu pagi yang menentang permintaan Washington beberapa hari lalu untuk mundur. Data Kemenkes Lebanon menyatakan bahwa serangan itu menewaskan 2 orang dan melukai 20 orang. Dan saudara, usai sudah breaking news, selanjutnya Anda dapat menyaksikan program Jurnal Merah Putih di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Muhammad Syah Reza, pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.